Siap, Pupur? Siap, Pupur? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Bu Guru bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Siap? Siap, Bu. Oh ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oh ya, terima kasih atas semangatnya. Ya, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon Mbak Arum pimpin doa untuk kawan-kawannya. Baik, Bu Guru. Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Arum sudah memimpin doa. Siapa yang tidak mengikuti kelas daring hari ini? Berangkat semua, mengikuti kelas daring semua apa tidak? Ono Bu, kuotanya habis. Oh ya. Nanti tolong Mbak Nuri memberitahu hari ini kita belajar apa dan nanti tugasnya juga diberitahu ya, tolong ya. Iya Bu. Ya, terima kasih Mbak Nuri. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat. Baik, alhamdulillah. Semoga semua tetap selalu terhindar dari virus COVID-19. Tetap jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jaga apa? Iya, jaga jarak. Ya. Marilah pelajaran kita mulai. Sebelumnya kita bernyanyi bersama dulu ya. Kalian pernah mendengar nyanyi burung kakak tua? Lagu burung kakak tua? Pernah, Bu? Pernah, Bu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Burung kakak tua, nenek udah Terima kasih semuanya sudah bersemangat untuk bernyanyi. Setelah bernyanyi lagu tadi, Bu Guru mau bertanya, dari mana asal burung kakak tua tadi? Tolong Mbak Nuriana menjawab. Burung kakak tua itu asalnya dari mana? Dari mana? Dari jendela. Kalau teman yang lain gimana? Apa iya dari jendela? Dari hutan, Bu Guru. Oh iya, pinter. Itu dari hutan. Terus sekarang coba kalau burung kakak tua itu kira-kira makanannya apa? Tolong Mbak Isti jawab. Makanannya burung kakak tua itu apa ya? Biji-bijian, Bu. Iya, pinter. Biji-bijian selain biji-bijian seperti jagung, kacang, biji kuaci, burung kakak tua itu juga memakan buah-buahan. Ya. Terima kasih Mbak Ibu sudah membantu menjawab. Pada pelajaran kali ini kita sudah memasuki tema 5. Tadi kemarin sudah selesai untuk tema 4, kita akan masuk tema 5. Bentar, Bu Guru kan tujuan pembelajaran hari ini. Bentar ya. Nasi dulu sini biar gak pedes. Nasi mau betan ke Alfa sama Mama. Kamu nggak ikut ya Kak? Aku nggak ikut ke Alfa ya udah. Sudah terlihat apa belum? Belum, Bu.
Oh ya, sabar ya. Ini mungkin sinyalnya ya. Jangan lupa tetap semangat. Kalau belajar tidak boleh merengut sambil tersenyum. Biar nanti semangatnya terus sampai nanti ya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Ya, harus semangat. Murid yang pintar itu harus selalu semangat. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Sudah terlihat? Ya. Kita akan tentang belajar di tema 5 ini tentang ekosistem. Ada yang belum terlihat? Ada yang belum terlihat? Oh, sudah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini satu, dengan mencermati teks. Ya. Satu, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan lewat PowerPoint, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan teliti. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan melalui tampilan PowerPoint, siswa mampu menyusun pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan dengan teliti. Yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar dan bertanggung jawab. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi melalui tayangan PowerPoint, siswa mampu menyusun teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar dan rapi. Sudah mengerti tujuan pembelajaran hari ini? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, tadi kita sudah bernyanyi tentang burung kakak tua tadi. Lah, tadi sudah disebutkan kalau burung kakak tua itu habitat atau asalnya itu dari mana tadi? Dari Hutan. Iya, dari hutan. Terus makanannya tadi kacang-kacangan, terus biji-bijian. Hutan tadi itu merupakan salah satu jenis dari ekosistem. Dan makanannya tadi berupa biji-bijian. Artinya burung tadi itu memakan dari bagian apa? Bagian tumbuhan atau hewan? Iya, bagian dari tumbuhan. Terus selanjutnya setelah tolong silakan yang masih ingat tentang apa itu kalimat. Tolong Mbak Eliana menjawab. Kalimat itu apa ya? Kalimat itu Kalimat. kata, Bu. Iya, pinter sekali. Rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan Berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Iya, pinter sekali. Nah, kalimat itu, nah, dalam satu paragraf itu ada kira-kira ada kalimatnya banyak atau cuma ada satu? Tolong, Mas. Bagus, jawab. Kalimat dalam paragraf itu satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu, Bu. Iya, pinter sekali. Lebih dari satu. Nah, dalam paragraf itu ada namanya, ada banyak kalimat. Jadi tidak boleh cuma satu kalimat saja. Dan dalam paragraf itu pas ada namanya satu kalimat utama. Jadi merupakan yang dibicarakan atau intinya. Nanti yang lain ada kalimat namanya kalimat jelas. Jadi yang menjelaskan dari kalimat utama. Seperti itu. Baiklah, Bu Guru mau menayangkan sebuah paragraf. Nanti kalian baca. Silahkan dibaca. Tentang paragraf. Sudah terlihat apa belum paragrafnya? Belum, Bu. Sudah. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah. Paragrafnya berjudul apa itu? Ekosistem. Ekosistem. Oh ya. Nah, sekarang kalian boleh membaca dalam hati sebentar. Bacaan, guru kasih waktu 3 menit untuk membaca.
Sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya. Oh ya, pinter sekali. Selanjutnya, pada paragraf pertama, tolong analisis pokok pikiran dalam paragraf 1. Mbak Devi, tolong cari pokok pikiran pada paragraf pertama itu apa? Ya Bu, menurut saya pokok pikiran paragraf 1 yaitu kalimat semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kalimat pertama, Bu. Iya, iya, pinter. Ada yang lain bisa menjawab apa setuju dengan jawabannya teman kalian, Mbak Devi? Setuju, Bu. Yang Setuju. Jawabannya. Oh iya, terima kasih. Mama, Bu. Iya, iya betul. Itu memang paragraf itu pokok pikirannya ada di kalimat pertama atau di paling awal ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kalian tentu masih ingat dalam menentukan pokok pikiran tadi. Pertama, itu yang paling utama. Kalian lihat kalimat utamanya. Lah itulah biasanya letak dari pokok pikirannya. Sudah jelas apa belum? Pada Jelas, bingung Jelas, Bu. menentukan pokok pikiran itu. Ya. Nah, untuk yang paragraf kedua sudah terlihat? Belum. Paragraf kedua Belum. Belum. Sudah. Sudah. sudah? Sudah. Paragraf Sudah, 2. Bu. Ya, paragraf kedua. Untuk paragraf yang kedua ini, tolong Mbak Ika cari Bu. pokok pikirannya. Yang mana kira-kira? Yang mana ini pokok pikirannya? Cahaya matahari apa ya Bu? Itu ya Bu, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Oh iya, betul. Apa ada yang lain? Tadi ada yang berpendapat lain? Apa ada ya, di kalimat yang lain? Apa itu sudah setuju? Sudah setuju apa belum? Jawabannya. Oh iya. Setuju, Bu. Ya, ini sama dengan yang paragraf 1 tadi. Ini juga kalimat yang utamanya yang merupakan pokok pikiran dalam paragraf itu ada di kalimat pertama. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Nah, terus tadi setelah melihat paragraf tadi, Bu Tati kemarin malam sudah mengirimkan LKPD yang berisi tentang menuliskan pertanyaan sesuai dengan paragraf. Tolong nanti dikerjakan dengan baik. Ada yang kurang jelas tentang langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam LKPD? Jelas, Ada yang sudah jelas? Jelas, Ada Bu. yang masih Jelas, bingung? Bu. Jelas? Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Berarti nanti dikerjakan LKPD-nya dengan baik. Jadi nanti membuat tanyaan sesuai dengan paragraf yang sudah tadi dibaca. Kalian juga bisa lihat kalau membaca lagi itu ada di buku siswa halaman ketiga. Untuk yang selanjutnya ada teks lagi. Sudah terlihat apa belum? Sudah terlihat Belum, apa Bu. belum? Belum, Bu. Sudah. Sudah. Oh ya, sudah terlihat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh ya, tolong Mbak Isti bacakan di depan di antara teman kalian tentang paragraf itu. Tolong bacakan sekarang. Jenis Yang keras makanan, ya. jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2,
yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Lagi, Bu. Ya, tolong ya, lagi. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Oh iya, terima kasih Mbak Isti sudah membacakan dan sangat keras dan teman-teman sudah juga mendengar tadi Mbak Isti pas membacakan semuanya Mendengar, Bu. Oh iya. Ya, tadi setelah mendengar yang sudah dibacakan oleh Mbak Isti tadi, tolong Mbak Anissa jelaskan, bisa nggak menyimpulkan tadi makanan hewan itu ada apa saja? Tolong Mbak Anissa bisa menyimpulkan makanan hewan itu? Iya, Bu, bisa, Ya. Bu. Makanan hewan itu ada macam-macam, Bu. Ada yang makan tumbuhan, ada yang memakan hewan lain. Iya, pinter sekali. Teman-teman yang lain juga mendengarkan tadi kesimpulan dari Mbak Anissa? Iya, ya betul, pinter. Memang ada makanan hewan itu, ada yang memakan tumbuhan, ada juga yang memakan hewan yang lainnya. Terus setelah membaca ini tadi, untuk membuat agar kita semangat, kita bernyanyi lagi. Sudah melihat tayangan nyanyiannya? Sudah, belum? Bu. Sudah. Sudah siap untuk bernyanyi? Kenapa kok lemes ini? Udah anu ya? Ada yang Siap, belum Bu, sarapan semangat. Siap, Bu, semangat. Oh iya. Terima anak-anak yang baik. Nyanyikan lagu ini dengan lirik kring-kring ada sepeda. Jadi ikut bernyanyi bersama Bu Guru ya. 1, 2, 3. Ya, pinter semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Oh iya.
Kalau ada yang belum jelas tentang makanan hewan itu terdiri atas apa saja, kalian bisa melihat tadi tayangan yang dari YouTube yang sudah Buku berikan di WhatsApp YouTube ya. Nah, kalian bisa melihat sendiri, mencari, melihat gambarnya, nanti melihat videonya, bisa mencari. Nanti kalau ada yang bingung, ditanyakan sama guru boleh, ditanyakan orang tua dulu juga boleh. Di sini Bu Guru juga memiliki contoh yang baru, ada contoh sedikit, yaitu tentang hewan herbivora atau yang memakan rumput atau tumbuhan. Gambar apa itu? Yang pertama, Zebra. zebra. Yang punya belalai itu namanya apa? Gajah. Gajah. Terus yang ketiga, gambar apa itu yang kalian lihat? Kambing. Ya, di sekitar rumahmu pasti juga banyak yang memelihara kambing. Kalian juga pasti lihat kambing itu diberi makan rumput. Terus selanjutnya hewan karnivora. Sudah melihat apa belum? Belum, Bu. Belum. Oh ya, sabar. Ya. Sudah. Ya, terima kasih. Karnivora atau pemakan daging atau hewan lainnya. Itu contohnya gambar yang pertama itu apa? Yang paling depan. Harimau. Pernah lihat harimau tidak? Pernah Bu di kebun binatang. Di kebun binatang, Bu. Ya, hanya itu hewan yang sudah dilindungi, jadi tidak boleh itu dipelihara oleh manusia, ditangkap itu tidak boleh. Terus yang kedua gambar apa? Singa, Bu. Iya, singa itu juga makan daging. Terus yang ketiga itu gambar apa? Buaya. Iya betul. Buaya itu juga memakan daging, giginya tajam. Kamu lihatnya di mana ini? Kalau di sungai ada nggak kira-kira buaya? Mungkin ada Bu. Ya, kalau yang sungai. Ya, kalau yang sungai besar itu apalagi di luar Jawa, di luar Pulau Jawa itu masih banyak buaya, jadi harus berhati-hati. Kalau memancing atau apa bisa digigit buaya ini tadi. Terus selanjutnya yang ketiga itu omnivora atau pemakan daging hewan, pemakan daging atau hewan lain dan juga tumbuhan. Atau biasanya juga disebut pemakan segala. Gambar yang pertama apa? Beruang. Terus yang di tengah itu gambar apa? Monyet. Monyet. Kalau monyet atau kera itu kalau di daerah kalian masih ada tidak ya? Ada, Bu. Oh, masih ada ya? Ya. Itu kalau itu masih banyak, ini di sekitar rumahnya Bu Tati juga masih ada itu. Kalau tikus? Banyak, Bu. Banyak. Oh iya. Ini di rumah juga ini ada ini di atap rumah ini. Suka gelodak-gelodek ini tikusnya. Oh iya, terima kasih sudah menyimak itu tadi. Jadi kalian nanti bisa melihat contoh yang lain, bisa lewat internet, bisa membaca buku, bisa mencari tahu, bisa bertanya sama orang tua tentang macam-macam hewan ini tadi. Ada yang masih bingung, yang masih ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oh iya. Kalau sudah jelas semuanya, nanti tadi ada yang LK yang kedua, lembar kerja kalian harus dikerjakan. Itu nanti membuat bagan tentang klasifikasi hewan. Terus nanti juga membuat teks non-fiksi tentang hewan dan jenis makanannya. Nanti tolong dikerjakan. Kemarin sudah Bu Guru bagikan juga atau ini LKPD-nya? Sudah Bu. Oh iya. Ya pasti kalau sudah kemarin sudah dibagikan, pasti sudah ada yang nyicil mengerjakan belum ini? Mas Bagus sepertinya sudah apa belum ini? Membuat karangan non fiksi tentang hewan biar teman-temannya tahu
Kemarin kayaknya udah WA, sudah selesai karangan non-fiksinya. Tolong sekarang dibacakan. Mas Bagus? Mas Bagus masih terhubung atau enggak ini? Atau yang lain bisa membacakan tentang karangan non-fiksi tentang hewan dan jenis makanannya. Saya, Bu. Oh iya, terima kasih. Silakan dibacakan, nanti biar temanmu mendengarkan. Orangutan, hewan yang berasal dari Kalimantan. Orangutan adalah hewan omnivora yang mirip dengan manusia. Hewan ini cerdik layaknya manusia. Dia mencari makan sendiri berupa buah-buahan, daun-daunan, juga beberapa jenis serangga. Hewan ini menjadi hewan yang dilindungi karena jumlahnya semakin sedikit dan sudah hampir punah. Gitu, Bu Guru. Oh iya, terima kasih sudah mau membacakan, sudah berani membacakan. Iya, pinter betul sekali terangannya tadi tentang hewan omnivora. Hewan omnivora tadi apa? Orangutan. Orangutan itu tadi betul berasal dari Kalimantan. Terus terima kasih sudah membacakan. Selanjutnya, kalian ada yang mau menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Tolong Mbak Ari Yuliana menyimpulkan hari ini kita belajar apa aja? Nggih, Bu. Hari ini kita belajar tentang pokok pikiran paragraf. Kemudian tentang klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya, Bu. Iya, pinter. Yang lain? Bagaimana tentang Mbak Ari tadi? Sudah betul apa enggak? Apa betul? Hari ini kita belajar pokok pikiran, terus mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya. Terus adakah yang bisa menambahkan informasi yang lain tentang mungkin tentang makanan hewan? Tadi bisa ada yang bisa menambahkan? Mbak Arum bisa menambahkan, adakah informasi yang lain yang bisa ditambahkan tentang makanan hewan? Ya, Bu. Ada hewan yang makan serangga, itu disebut insektivora. Dan yang memakan serangga dan sanguivora yang memakan darah, Bu. Oh iya, pinter sekali. Ya, betul. Itu ada insektivora itu yang memakan serangga dan sanguivora itu yang memakan darah. Biasanya lintah, kutu itu masuk ke sanguivora. Tapi itu semua dua itu tadi juga masuk ke golongan karnivora. Jadi tidak masuk ke golongan sendiri ya. Jadi walaupun ada namanya sanguivora, ada insektivora itu tidak, tapi masih masuk ke klasifikasi karnivora karena juga memakan hewan, bagian hewan juga. Sudah jelas untuk hari ini? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Nanti tadi Bu Tati juga sudah siapkan kuisis untuk mengetahui sejauh mana kalian belajar hari ini. Nanti setelah Google Meet ini selesai, nanti kalian bisa langsung kerjakan. Ingat, kalau kuisis nanti semakin cepat, nanti poinnya semakin tinggi. Semakin lambat, nanti akan poinnya semakin kecil. Jadi nanti siap-siap langsung dikerjakan. Siap anak-anak semua? Siap, Ya, Bu. Mana jempolnya kalau siap? Mana jempolnya kalau siap? Ya, pinter semua. Terima kasih. Nah, terus sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita nyanyi lagu daerah Gundul-Gundul Pacul. Sudah pernah mendengar lagu Gundul-Gundul Pacul? Ya. Ya. Ayo kita nyanyi bersama-sama lagu Gundul-Gundul Pacul. 1, 2, 3. Gundul, gundul, pacul, gundul, gundul,
Terima kasih, tetap semangat belajar walaupun lewat daring, tapi tetap semangat menunjukkan tadi semua motivasinya dalam belajar hari ini. Pokoknya walaupun belajar di rumah tetap jangan redup semangatnya ya untuk belajar. Hormati kedua orang tuamu. Terus kalau ada orang tuamu yang sedang bekerja di rumah, itu tolong dibantu pekerjaannya. Jangan terus berpangku tangan. Jadi tetap membantu tugas orang tua di rumah ya, biar meringankan pekerjaan orang tua. Mungkin cukup dari Bu Guru sekian. Tolong sebelum kita akhiri, ini kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Mbak Ari mimpin doa. Iya, Bu. Ya. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau Bu Guru banyak kesalahan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya atau materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.